Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nanda Putri Jasmine, kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata. Kali ini aku akan menjelaskan seputar materi dari mata kuliah Kebudayaan dan Kesenian Indonesia, yaitu membahas materi 7 unsur kebudayaan. Nah, kali ini juga aku akan menjelaskan sedikit 7 unsur kebudayaan di Desa Tenganan, Karangasem, Bali. Simak ceritanya yuk! Nah, sebelum ngebahas 7 unsur kebudayaannya, di sini aku akan menjelaskan dulu nih tentang Desa Tenganan. Desa Adat Tenganan, sebuah desa dari masa Bali kuno atau Bali Age, yaitu sistem sosial budaya dari masa sebelum masa Majapahit yang dikenal dengan Bali Arya, adalah sebuah desa yang berlokasi di suatu lembah yang memanjang dari selatan sampai utara di antara Bukit Kangin dan Bukit Kau di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Masyarakat Desa Adat Tenganan merupakan masyarakat Bali asli, yaitu Bali Age, yang tidak mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu Majapahit atau Hindu Jawa. Seperti masyarakat Bali pada umumnya, keberadaan Desa Adat Tenganan telah ada sejak abad ke-11 yang didasarkan pada penemuan prasasti Ujung, yang di dalamnya terdapat istilah Tenganan. Kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan sangat tertutup, yang merupakan cerminan kewaspadaan terhadap musuh. Desa Tenganan merupakan salah satu sejumlah desa masyarakat Bali Age yang ada di Pulau Bali. Pola kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat desa Bali Age atau Prahindu yang berbeda dari desa-desa lain di Bali. Karenanya, Desa Tenganan dikembangkan sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata budaya. Sebagai objek wisata budaya, Desa Tenganan memiliki banyak keunikan dan kekhasan yang menarik untuk dilihat dan dipahami. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami beberapa unsur kebudayaan manusia. Ahli antropologi Clyde K. Meben Kluckhohn menyimpulkan adanya unsur-unsur besar dalam kebudayaan yang disebut unsur kultural universal atau Universal Categories of Cultures. Clyde dalam Universal Categories of Culture 1953 membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau kultural universal. Yang pertama ada sistem bahasa. 7 unsur kebudayaan universal yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbiolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Di Desa Tenganan, bahasa yang mereka gunakan untuk percakapan sehari-hari adalah menggunakan bahasa Jawa Bali. Bahasa tersebut dibawa dari Jawa ke Bali pada masa Kerajaan Majapahit. Seiring arus globalisasi dan berbagai pengaruh dari luar yang masuk melalui sektor pariwisata, perkembangan bahasa juga menyesuaikan. Dari segi penggunaan bahasa sehari-hari, terdapat keunikan yakni memakai bahasa Bali yang halus madya dan setiap logatnya diakhiri dengan a bila bertemu dengan tamu yang berkunjung ke desa. Dari logat dan pengucapan, bahasa yang digunakan terkesan unik dan berbeda. Ada pula bahasa khas yang digunakan sebagai panggilan untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki memakai panggilan cong, sedangkan untuk perempuan memiliki panggilan nyi. Selanjutnya yang kedua ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencangkup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, sistem pengetahuan di Desa Tenganan adalah terdapat balai panjang atau dalam bahasa Jawa disebut pesantren
itu berfungsi untuk tempat belajar para anak-anak di Tenganan tentang ilmu agama, dan para murid dibina pemuka agama yang disebut sebagai Mekel, yaitu keturunan Mangku atau orang yang ahli agama. Seiring dengan perkembangan zaman, yang tadinya di masyarakat Tenganan hanya mengenal pendidikan di Balai Panjang, di sana sekarang sudah mengenal pendidikan formal. Untuk sekarang ini, banyak anak-anak yang sudah menimba ilmu di perguruan-perguruan tinggi, baik di Bali sendiri maupun di luar Bali. Selanjutnya yang ketiga ada sistem organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Nah, sistem organisasi sosial yang ada di Desa Tenganan, yang pertama ada sistem kekerabatan. Di masyarakat Tenganan terdapat jenis-jenis dalam proses kekerabatan, terutama dalam perkawinan. Adapun jenis-jenis perkawinan, yakni yang pertama, kawin pinang. Perkawinan ini dilakukan dengan orang tua yang meminang untuk anaknya yang akan menikah. Yang kedua ada blegadang. Perkawinan ini adalah perkawinan yang dilakukan atas paksaan dari orang tua. Yang ketiga ada nganten, yaitu perkawinan karena suka sama suka antara laki-laki dengan perempuan. Adat setempat melarang masyarakat luar untuk menikah dengan masyarakat Tenganan. Hingga tahun 1925, pernikahan di Tenganan hanya boleh dilangsungkan dengan sesama masyarakat Tenganan. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan zaman, lelaki Tenganan sudah diperbolehkan untuk menikah dengan wanita dari desa lain dengan kasta yang lebih tinggi tanpa harus kehilangan hak untuk tetap tinggal di Tenganan. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Tenganan dipimpin oleh seorang kepala desa dan terdapat 3 struktur pemerintahan. Yang pertama ada kerama desa, terdiri dari 28 pasang suami istri. Masyarakat Tenganan yang dapat masuk ke dalam organisasi ini adalah pemuda atau pemudi yang menikah dengan sesama warga Tenganan. Yang ketiga ada bumi desa dan ada kerama bumi. Yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Pola pemukiman desa Tenganan Peringsingan, Karangasem dengan awangan atau ruangan bersama tradisi Bali Aga. Rumah tinggal warga desa tersusun linier dari utara selatan dengan pintu pekarangan atau jalanan awang menghadap barat atau timur. Untuk memasukinya mesti melewati awangan, yaitu rangkaian halaman depan masing-masing pekarangan rumah tinggal. Awangan ini berundak-undak dengan lapisan batu kali, ciri kebudayaan menggalitik makin ke utara makin tinggi. Batas awangan yang satu dengan awangan yang lainnya saling berhadapan adalah selokan air yang disebut buatan. Sedangkan sebagai batas halaman belakang masing-masing, pekarangan rumah tinggal juga berupa selokan air selebar 1 m sampai 1,5 m yang disebut tebapisan. Jumlah awangan sebagai jalan membujur dari utara ke selatan adalah 3 buah, yaitu awangan Kauwah Barat yang paling lebar dan berfungsi sebagai awangan utama didirikan paling banyak fasilitas umum atau bangunan adat dan bangunan suci. Awangan Tengah dan awangan Kangin atau Timur. Yang kelima ada sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem mata pencaharian desa Tenganan ini mayoritas sebagai petani, tapi mereka hanya sebagai tuan tanah atau pemilik tanah yang mengerjakan atau mengurusi sawah mereka orang lain, dan biasanya orang itu berasal dari luar desa Tenganan. Sistem budaya yang kuat di mana penduduk tidak boleh bekerja keluar desa menyebabkan mata pencaharian penduduk otomatis hanya sebagai petani. Kini mayoritas penduduk desa bekerja sebagai pengrajin.
Komoditi yang ditawarkan antara lain kain geringsing, kerajinan atah, painting egg, dan lukisan daun lontar. Secara ekonomi, pendapatan dari sektor pariwisata memang lebih menjanjikan dibandingkan petani. Selain sebagai pengrajin, ada juga penduduk yang bermata pencarian sebagai PNS dan karyawan swasta. Nilai jual yang tinggi dari setiap kerajinan yang dihasilkan masyarakat Tenganan telah menjadi daya tarik tersendiri untuk dapat meningkatkan taraf hidup. Yang keenam, ada sistem religi. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Masyarakat Desa Tenganan beragama Hindu Dharma yang mana dewa yang dianut adalah Sekte Indra. Masyarakat Tenganan melakukan ritual keagamaan setiap hari untuk menjaga kemurnian rohani serta keseimbangan sosial desa. Adapun kegiatan yang paling terkenal dan menjadi pusat perhatian dalam bulan kelima adalah Perang Pandana, Mekare Kare atau Perisai. Mekare Kare ini merupakan kesenian perang yang bersenjatakan pandan berduri dan tameng rotan sebagai bagian dari ritual di siang hari. Kesenian tersebut adalah sebagai penghormatan terhadap dewa yang menjadi kepercayaan di Desa Tenganan. Kesenian tentang perang pandan menggambarkan tentang peperangan dewa mereka. Yang terakhir ada kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Nah, kesenian yang terdapat di Desa Tenganan ini adalah kain tenun grising. Kain grising adalah salah satu warisan budaya kuno Bali yang masih bertahan sampai saat ini. Kata grising terdiri dari gring yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain grising merupakan kain magis yang membuat pemakaiannya terhindar dari bala. Kain yang berasal dari Desa Tenganan Bali ini menggunakan teknik ikat ganda dan memerlukan waktu rata-rata 5 tahun untuk menyelesaikannya. Proses tenunnya sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, tapi proses pembuatan motif ikat gandanya memerlukan waktu yang sangat lama. Satu set yang terdiri dari 4 kain grising bisa memakan waktu 8 tahun untuk proses pembuatannya, dan setiap potongannya dapat berharga 32 juta. Beberapa jenis kain grising bahkan tidak untuk dijual. Nah, sekian materi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.